Menurut sebagian orang, menulis merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, menulis resensi tidak sesulit yang kalian bayangkan. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menulis resensi. Yang pertama adalah memilih buku yang akan diresensi. Pilihlah buku yang menurut kalian menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah membaca buku tersebut. Dengan membaca, tentunya kalian akan mengetahui hal-hal menarik yang terdapat dalam sebuah buku, khususnya novel. Yang ketiga adalah memilih teknik menulis resensi. Langkah yang keempat adalah menulis resensi. Ketika kalian menulis resensi, kalian harus memperhatikan unsur-unsur atau sistematika dan kebahasaan pada teks resensi. Langkah yang terakhir adalah membaca ulang hasil resensi. Tujuannya agar tidak terdapat kesalahan dari segi penulisan maupun kebahasaan dalam teks resensi. Bagaimana anak-anak? Menulis resensi sangat mudah, bukan? Nah, sekarang silakan kalian perhatikan contoh resensi yang berjudul Antara Fajar dan Senja. Anak-anak, sekarang ibu akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Antara Fajar dan Senja. Buku ini ditulis oleh Switch Ica. Cetakan pertama dari buku ini yaitu pada Desember 2020. Sedangkan cetakan keduanya itu terbit pada bulan April 2021 kemarin. Penerbit dari buku ini adalah Good Books, tebalnya kurang lebih 360 halaman. Novel ini menceritakan tentang Senja yang 5 tahun berturut-turut menjadi sekretaris dari ia SMP sampai SMA. Selama 5 tahun menjadi sekretaris, ia selalu dibuat pusing oleh Fajar karena tingkahnya. Fajar dan Senja satu kelas di sekolah. Selain itu, rumah mereka juga berada di satu komplek. Hal inilah yang membuat Senja seolah-olah bertanggung jawab jika Fajar tidak sekolah. Karena guru-guru pasti menanyakan kepada Senja yang bertugas sebagai sekretaris dan sekaligus tetangga Fajar. Fajar Afandi adalah murid yang hobi bolos dan selalu membuat pusing sekretaris karena berbagai alasannya. Jabatannya sebagai ketua geng Black Eagle tidak cukup membuat Senja dan teman-temannya segan kepadanya. Selain itu, Fajar Afandi merupakan murid yang ganteng, memiliki postur tubuh yang keren, cuek, romantis, gentle, sehingga para gadis terpesona melihatnya. Berbeda dengan Senja, Fajar yang layaknya muncul di siang hari dan Senja yang muncul di sore hari. Mereka tidak bisa disatukan. Kalau mereka disatukan, berarti akan kiamat. Mengapa demikian? Dulu ketika kelas 10, Senja dan Fajar pernah dijadikan satu kelompok. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka akhirnya dalam satu kelompok berdebat karena tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Mereka sama-sama mempertahankan pendapatnya. Hal inilah yang membuat situasi kelas menjadi ribut sampai kelas lain pun terganggu. Akan tetapi, semua itu berubah. Senja yang awalnya kesal pada Fajar karena ia selalu dibuat pusing masalah absen, tiba-tiba memiliki perasaan kepada Fajar. Fajar selalu bersikap manis pada Senja, suka menggombal dan perhatian. Hal inilah yang membuat Senja jatuh cinta pada Fajar. Berbeda dengan Fajar, walaupun ia mencintai Senja, akan tetapi ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Menurutnya, perasaan itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi lewat perlakuan itu sudah cukup. Hal inilah yang membuat Senja menjadi kesal. Ia merasa cintanya digantung oleh Fajar. Tetapi pada akhirnya Fajar pun mengungkapkan perasaannya kepada Senja. Walaupun mereka saling mencintai, perjalanan cinta mereka tidak semulus yang kita bayangkan. Banyak kendala yang mereka hadapi. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat runtut dan menarik, seakan-akan pembaca ikut masuk di dalam ceritanya, ingin seperti Senja dan Fajar. Bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa gaul untuk anak remaja. Akan tetapi, ada kata yang tidak sesuai digunakan untuk situasi formal, seperti ketika berada di kelas saat pelajaran bahasa Indonesia, ada murid yang menggunakan kata gue untuk menyampaikan nama kelompoknya. Kemudian, terdapat istilah gaul yang sulit dipahami, seperti kata gesrek yang tidak disampaikan artinya di dalam novel ini. Selain itu, ada juga tindakan-tindakan pelajar yang tidak boleh dicontoh oleh remaja, seperti contohnya bolos dan tawuran. Di balik semua itu, novel Antara Fajar dan Senja sangat bagus dan menarik untuk dibaca. Pembaca benar-benar terhibur dan seolah-olah masuk dan kembali ke masa putih abu-abu. Selain itu, dalam novel ini terdapat banyak pesan moral yang bisa dijadikan teladan untuk para remaja. Seperti tokoh Senja yang sangat perhatian dan peduli kepada tetangga sekaligus temannya agar tidak bolos, sampai ia mengintai Fajar dan menjewer telinganya ketika mau bolos. Fajar pun akhirnya mau ke sekolah. Contoh lain bisa kalian perhatikan pada tokoh Fajar.
Fajar adalah murid yang sangat perhatian kepada teman-temannya, gentle dan romantis. Tetapi ia tidak malu memberikan Senja obat pereda nyeri haid. Walaupun Fajar adalah ketua geng Black Eagle, selain itu saat Senja menulis di papan, tiba-tiba rok Senja basah karena berisi noda darah. Dengan sigap, Fajar langsung mengambil jaket, kemudian mengikatkannya di pinggang Senja dari belakang, seolah-olah mereka berpelukan. Hal ini tentunya membuat isi ruang kelas heboh dan terpana melihat mereka, seakan-akan menonton adegan romantis. Selain itu, banyak lagi kejadian-kejadian seru yang dilakukan oleh Fajar dan Senja. Novel ini seharusnya dibaca oleh para remaja. Kalau tidak dibaca, tentunya kalian akan kehilangan kisah-kisah seru dan romantis di masa putih abu-abu.